Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai peluang dan variabel acak. Yang pertama ada definisi peluang. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Seperti 0 lebih kecil sama dengan dari P kurung K kurung tutup lebih kecil sama dengan dari 1. Istilah yang sering digunakan ada titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi, dan kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang. Frekuensi relatif dapat dicari dengan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N kurung K kurung tutup dapat dicari dengan rumus P kurung K kurung tutup sama dengan N kurung K kurung tutup per N kurung K S kurung tutup, dengan K lebih kecil dari S. Contohnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka ganjil. Ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. N kurung K S kurung tutup sama dengan 6. Sisi dadu ganjil 1, 3, dan 5. N kurung K kurung tutup sama dengan 3. Maka P kurung K kurung tutup sama dengan N kurung K kurung tutup per N kurung K S kurung tutup sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari pelakuan pada 2 atau lebih kejadian. Kejadian komplement. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K, suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan K aksen memenuhi. P kurung K kurung tutup plus P kurung K aksen kurung tutup sama dengan 1, atau P kurung K aksen kurung tutup sama dengan 1 dikurangi P kurung K kurung tutup. Contoh kejadian komplement. Bella bermain kartu bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Bella mengambil kartu bukan AS. Jumlah semua kartu bridge N kurung K S kurung tutup sama dengan 52. Jumlah semua kartu AS N kurung K kurung tutup sama dengan 4. P kurung K kurung tutup sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. P kurung K aksen kurung tutup sama dengan 1 dikurangi P kurung K kurung tutup sama dengan 1 dikurangi 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang Bella mengambil bukan kartu AS adalah 12 per 13. Jadi peluang Bella mengambil bukan kartu AS adalah 12 per 13. Penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang dibagi menjadi 4. Yang pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Yang keempat, kejadian bersyarat. Contoh kejadian saling lepas. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, terdapat 2 buah dadu, biru dan hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Penyelesaian hasil pelemparan dadu tersebut kemudian ditulis dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Munculnya mata dadu berjumlah 3. A sama dengan 1,2 dan 2,1. Jumlah A sama dengan 2. Munculnya mata dadu berjumlah 10. B sama dengan 4,6, 5,5, dan 6,4. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan 2 kejadian yang saling lepas, sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 2 per 36 ditambah 3 per 36 jumlahnya yaitu 5 per 36. Jadi peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5
1/36. Contoh soal kejadian tidak saling lepas. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dikurangi peluang A irisan B. Contohnya, Didit sedang bermain kartu Pride, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar J, K, dan Q. Contoh soal kejadian tidak saling lepas. Jumlah kartu Pride, jumlah sampel sama dengan 52, jumlah kartu sekop, jumlah A sama dengan 13, jumlah kartu bergambar, jumlah B sama dengan 12. Digunakan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabungan B sama dengan 13/52 ditambah 15/52 dikurangi 3/52, yaitu jumlahnya 22/52 sama dengan 11/26. Jadi peluang dari kartu yang terambil adalah kartu sekop dan kartu yang bergambar J, Q, dan K. Contoh soal kejadian saling bebas. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contohnya, Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada kartu kedua? Penyelesaian, misalkan A, kejadian muncul mata dadu genap pada prima pada dadu pertama, A sama dengan 2, maka peluang A sama dengan 1/6. Misalkan B, kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua 1,3,5, maka peluang B sama dengan 3/6. Kejadian A tidak mempengaruhi B, maka digunakan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A irisan B sama dengan 1/6 dikali 3/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5. Contoh soal kejadian bersyarat. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B mutlak A. Contohnya, terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Contoh soal kejadian bersyarat. Penyelesaian, pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dari 9 bola yang tersedia, maka peluang kejadian sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dari 8 bola yang tersisa. Syarat sama dengan bola kuning telah diambil, maka peluang B mutlak K sama dengan 4/8. Gunakanlah rumus peluang K irisan B sama dengan peluang K kali peluang B mutlak K. Peluang K irisan B sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Jadi peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah 5/18. Selanjutnya, peluang variabel acak diskrit dibagi menjadi 2, yaitu distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit dan distribusi peluang variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X besar yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X kecil ditulis dengan F X kecil sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Nilai F X kecil tersebut dinamakan peluang kumulatif. Dinyatakan sebagai berikut. Contoh soal distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit yaitu H5 melakukan perlemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari A F1, B F3, dan C F5.
Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya dengan simbol S, yaitu ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak mata dadu yang muncul kita simbolkan dengan X sama dengan ruang sampel, yaitu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kita akan menentukan F1. F1 sama dengan Fx kurang dari 1 sama dengan F1 sama dengan 1/6. Dan untuk yang B, F3 sama dengan Fx kurang dari 3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 atau 1/2,5. Yang C, F5 sama dengan Fx kurang dari 5 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Selanjutnya yaitu sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3 hingga Xn, dan Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 hingga N, maka Fxi memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, 0 kurang dari sama dengan Fxi kurang dari sama dengan X untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 hingga N. Dan yang kedua yaitu sigma X sama dengan 1 hingga I, Fxi sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik ditambah Fn sama dengan 1. Contoh soal sifat-sifat distribusi yaitu perhatikan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. X sama dengan 1, 2, 3, 4 dan F1 sama dengan 1/4, F2 sama dengan 2/5, F3 sama dengan K, dan F4 sama dengan 1/5. Dengan menggunakan konsep sigma X sama dengan 1 hingga I, Fxi sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik ditambah Fn sama dengan 1. Maka 1/4 ditambah 2/5 ditambah K ditambah 1/5 sama dengan 1. Kita jumlahkan dulu 2/5 ditambah 1/5 menjadi 3/5. Maka 1/4 ditambah 3/5 ditambah K sama dengan 1. Kita pindah yang tidak ada variabelnya ke kanan. Jadi dirubah min plusnya, maka menjadi K sama dengan 20/20 dikurangi 5/20 dikurangi 12/20 sama dengan 3/20. Yaitu distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang nilai variabel acak X besar dinotasikan dengan Fx kecil sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Contoh soalnya yaitu dia melakukan pelemparan sebuah dadu, variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A tabel, B grafik, dan C fungsi. Penyelesaiannya, yang A jika ditulis dalam bentuk tabel, maka X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Fx sama dengan F1 sama dengan 1/6, F2 sama dengan 1/6, F3 sama dengan 1/6, F4 sama dengan 1/6, dan F5 sama dengan 1/6, dan yang terakhir F6 sama dengan 1/6. Dan jika ditulis dalam bentuk grafik, ada di gambar PPT ya, teman-teman. Dan yang C, jika ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, 1/6 untuk X sama dengan 3, dan 1/6 untuk X sama dengan 4, 1/6 untuk X sama dengan 5, dan yang terakhir 1/6 untuk X sama dengan 6. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam kata-kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.